Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizna Sabila dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah pengembangan industri halal. Ada poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu peran pemerintah dalam pengembangan industri halal. Yang kedua ada undang-undang serta lembaga yang terkait. Kemudian ada yang ketiga itu ada strategi dalam pengembangan industri halal. Dan yang keempat itu ada langkah yang dapat diambil atau dilakukan sebagai pelaku usaha dalam mendukung industri halal. Nah, langsung saja untuk memasuki poin yang pertama. Pertama, peran pemerintah. Kalau kita ngomongin industri halal, pemerintah itu mempunyai peran yang sangat penting. Mereka membuat aturan supaya produk halal itu mempunyai standar yang jelas. Contohnya, melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga membuat badan khusus, salah satunya yaitu BPJPH. Apa itu BPJPH? BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana badan tersebut yang mengurusi sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah membangun kawasan industri halal, kasih pelatihan, dan juga membantu UMKM agar bisa berkembang. Bahkan, pemerintah juga aktif promosiin produk halal Indonesia ke luar negeri. Jadi, bisa dibilang pemerintah itu menjadi penggerak utama supaya produk halal kita itu gak cuma jalan, tetapi juga bisa bersaing di level global. Kedua, undang-undang dan lembaga terkait. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah, lembaga yang terlibat itu juga banyak. Ada BPJPH yang mengurusi sertifikasi, kemudian ada MUI yang kasih fatwa halal, dan juga ada BPOM yang mengawasi makanan dan juga obat. Terus ada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang mana itu membantu promosi dan juga dukungan kebijakan. Jadi semua lembaga tadi itu saling kerjasama agar produk halal di Indonesia itu bukan cuma aman dikonsumsi, tapi juga mempunyai kepercayaan dari masyarakat dan bisa diterima di pasar secara internasional. 3. Strategi pengembangan industri halal. Kalau ditanya strategi, menurut aku itu ada beberapa hal penting. Pertama, Indonesia harus mempunyai branding kuat sebagai pusat halal dunia. Jadi orang luar negeri itu langsung ingat Indonesia gitu kalau ngomongin produk halal. Kedua, proses sertifikasi halal harus gampang, bisa melalui sistem online agar gak ribet juga. Ketiga, kampus dan industri harus kerjasama membuat inovasi produk halal. Misalnya, makanan halal yang lebih modern atau kosmetik yang sesuai dengan tren. Keempat, UMKM harus dikasih pendampingan biar bisa bersaing. Dan yang terakhir atau kelima itu produk halal kita harus berani ekspor ke luar negeri. Jadi bukan cuma laku di dalam negeri saja, tapi juga bisa bersaing di pasar global. 4. Peran pelaku usaha. Kalau aku di posisi menjadi pelaku usaha, hal pertama yang aku lakuin itu pasti mengurus sertifikasi halal dan izin BPOM. Itu penting banget karena bisa membuat konsumen itu percaya. Terus aku bakal jaga proses produksi agar sesuai dengan syariat dan gak asal-asalan. Aku juga bakal bikin produk yang kreatif dan sesuai dengan tren, biar anak muda atau Gen Z sebutannya itu juga tertarik. Nah, promosinya itu gak cuma jualan, tetapi juga edukasi. Kasih tahu kenapa produk halal itu penting. Dan tentu aja aku bakal kerjasama dengan pemerintah, kampus, dan komunitas biar usaha halal itu gak cuma stuck di situ saja, tetapi makin kuat dan bisa berkembang secara luas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait beberapa pertanyaan mengenai pengembangan industri halal. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya peran berbagai pihak dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.